Jadi, oke, yang selanjutnya di sini belum tercantum permasalahan yang ada. Jadi belum Anda jelaskan masalahnya itu di mananya yang menjadi permasalahan daripada Anda untuk meneliti latar belakang Anda meneliti. Itu belum ada. Dan fenomenanya juga kemungkinan bisa ditambahkan. Jadi bagaimana perkembangan kuliner saat ini. Kan kita bisa lihat data dari Google itu bagaimana sih perkembangan kuliner saat ini, apalagi dengan masa pandemi kan gitu kan, bagaimana pertumbuhannya yang ada. Ini kan adanya di wilayah Jakarta, yang minimal daerah Jakarta bisa data-datanya seperti apa. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, teknik penulisannya ini masih kalimat-kalimatnya masih banyak yang salah yang harus Anda bisa perbaiki. Jadi dicek kembali satu persatu, ya kan, hurufnya, bahasanya itu masih banyak yang sesuai. Nah, seperti itu. Perlu kita perbaiki. Nah, ya, jadi ada di manfaat penelitian, kan Anda biasanya copy paste nih dari teman kan, ketika copy paste kan penulisannya tentunya akan berbeda. Jadi banyak yang ada yang tergabung kan gitu kan. Nah, itu perlu diperbaiki sesuai dengan yang standar. Nah, untuk tinjauan pustaka yang saya tadi bilang bukan bab 2 ya, jadi hanya kita melihat dari sumber teori yang akan kita pakai secara umum saja, jadi nggak secara keseluruhannya. Seperti itu. Jadi belum kita bahas tentang tinjauan teoritis, kualitas pelayanan, pengertian kualitas pelayanan. Jadi variabel yang digunakan saja. Yang pertama untuk tinjauan teoritisnya, Anda menjelaskan tentang apa itu manajemennya, terus bagaimana pemasarannya, baru lebih fokus kepada variabel Y-nya dulu, minat belinya dulu kan gitu kan. Minat beli baru variabel X-nya yang Anda jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak materi yang Anda jelaskan nanti di sini masuknya kepada skripsi Anda nanti ketika Anda bimbingan dengan pembimbing skripsi. Untuk penelitian terdahulu juga di proposal belum ada, ini adanya di lampiran. Ya, di lampiran, masuknya ke lampiran. Jadi tidak dimasukkan kepada bab dari bab 2, subbab dari bab 2. Untuk kerangka pemikiran juga kita menggunakan yang standar. Jadi hanya variabelnya saja, indikatornya tidak perlu dimasukkan. Dan dijelaskan kenapa Anda membuat konsep seperti ini, kan seperti itu. Hipotesisnya sudah sesuai. Terus untuk variabelnya, nah variabelnya berarti dari definisi operasionalnya itu dilihat dari metodologi yang Anda gunakan, yang digunakan dalam penelitian Anda. Nah, seperti itu. Jadi bukan teori. Ya. Nah, untuk populasinya, di sini kan belum termasuk berhitung populasi yang digunakan itu dengan menggunakan apa. Jadi Anda apakah sumbernya dari mana populasi yang digunakan dan sampelnya itu berapa, di sini belum terdata. Dan menggunakan rumus apa yang digunakan. Untuk outline-nya belum ada dan daftar pustakanya sudah bagus, sama lampiran buku yang digunakannya juga belum ada. Jadi itu Bu yang bisa saya kasih. Oke. Jadi banyak hal ya yang harus diperhatikan, Rahmat, dari yang disampaikan oleh Bu Heni. Baik, Rahmat. Halo, Rahmat? Ya, dengar ya? Ya, suaranya nggak ada nih, Rahmat hilang. Ya, oke. Ibu mau tanya dulu. Kenapa kamu meneliti tentang kualitas dan harga pada terhadap minat beli di ayam bakar ini? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya saya meneliti karena terjadinya ini Bu, Ya? Keluarga pendapatannya Bu, pendapatan warung makan ini Bu. Yang tidak Ibu lagi tanya, kamu kenapa, alasan kamu melakukan penelitian di sini itu kenapa?
Yang Ibu lagi tanya itu. Untuk memecahkan masalah, Bu. Untuk memecahkan masalah. Iya, masalahnya apa di sini dalam penelitian ini? Kenapa kamu tertarik melakukan penelitian di sini dengan judul seperti ini? Ada apa? Karena saya sendiri juga sedang melakukan usaha, Bu. Saya juga wira swasta, Bu. Dagang juga. Ibu nggak tanya itu. Ini kalau Ibu lagi tanya, kamu seminar proposal skripsi loh. Ini yang Ibu tanya adalah alasan kamu melakukan penelitian di sini. Nggak nanyain latar belakang kamu, Ibu nggak nanyain kamu ini kenapa lakukan penelitian di sini. Kan ini lagi meneliti skripsi kamu di sini. Nah itu yang Ibu tanya. Alasannya kenapa? Untuk mengatasi ini, Bu, apa permasalahan yang ada di sini seperti pelayanannya apakah buruk atau harganya terlalu ketinggian, Bu? Ada masalah apa sih di perusahaan ini sehingga kamu mau teliti di sini? Oke, Ibu gantilah pertanyaannya kayak gitu. Ada masalah apa di rumah makan Ananda ini sehingga rumah makan Anda ini sehingga kamu lakukan penelitian di sini? Karena terjadinya ini, Bu, pengurangan jumlah konsumen, Bu. Karena terjadi pengurangan jumlah konsumen. Ya. Jadi jumlah konsumen menurun. Menurun. Gitu. Penurunan. Data apa yang kamu sajikan? Kamu mengatakan bahwa terjadi penurunan jumlah konsumen. Coba hadirkan datanya. Kamu sorot datanya. Data apa yang kamu sajikan? Sehingga kamu bisa mengatakan bahwa ada penurunan dari jumlah konsumen. Dari sini, Bu, saya melakukan wawancara kepada pemiliknya langsung. Ya iyalah, namanya penelitian ngapain wawancara bukan sama pemiliknya. Jadi bukan jawaban. Ibu lagi minta datanya. Data apa yang kamu sajikan? Data? Ayo. Ini lagi divalidasi loh. Lagi valid. Ini skripsi kamu valid enggak sih? Layak enggak sih? Gue lagi melakukan validasi nih. Data tentang apa ini? Pendapatan. Kotor dari warung makan. Pendapatannya kenapa ini dia? Mengalami fluktuasi, Bu, dalam setahun terakhir. Dalam setahun terakhir. Kamu nyajikan data itu hanya setahun terakhir. Nah, setahun terakhir berarti kan tahun 2020 kan? Ya. Dalam tahun 2020 terjadi apa di dunia? Khususnya di Indonesia. Di dunia juga terjadi. Di Indonesia juga terjadi apa? Pandemi COVID, Bu. Pandemi COVID. Mungkinkah pandemi COVID mempengaruhi pendapatan di sini? Mempengaruhi, Bu. Sangat mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi layak nggak kalau kamu hanya nyajikan data itu 1 tahun saja? Pada saat itu terjadi pandemi. Insya Allah layak, Bu. Nggak layak. Turunnya dari pendapatan itu bukan karena dia masalah pelayanan, bukan karena masalah harga, tapi karena pemerintah memberikan pembatasan. Pembatasan dari apa? Kamu kan tahu, ada dibatasi jam buka, gitu kan? Dengan PBB itu, ya kan? Nah, mempengaruhi itu. Jadi bukan disebabkan karena masalah layanannya, bukan disebabkan karena masalah harganya. Orang tidak bisa pergi ke tempatnya atau tidak bisa melakukan transaksi di sana karena jam bukanya dibatasi. Itu menjadi satu penyebab. Karena orang juga dilarang untuk keluar tempat karena ada lockdown. Pembatasan kan, setelah kita pakai Indonesia pakai PBB. Ya. Nah, kemudian ada lagi pembatasan berskala besar, berskala mikro. Itu menjadi satu penyebab. Jadi bukan karena masalah layanan yang nggak bagus, bukan karena masalah harganya terlalu mahal. Begitu. Nah, artinya apa di sini? Ketika kamu menghadirkan data itu hanya 1 tahun,
Maka dan pada saat tahun itu terjadi pandemik, itu tidak bisa dijadikan suatu alasan dan analisisnya nanti menjadi tidak lengkap. Kamu bisa akan melakukan itu kalau data yang kamu sajikan itu minimal 3 tahun. Jadi 2 tahun sebelumnya dan tahun 2000. Jadi 2019, 2018 dan 2018, 19 dan 2020. Di situlah baru kamu lihat terjadi fluktuasi enggak. Gitu. Karena pada 2018, 2019 itu tidak ada pandemi. Bagaimana nih permintaan terhadap ini? Bagaimana penjualan terhadap rumah makan ini? Nanti kamu bandingkan dengan terjadi pandemi. Dan ketika kamu lakukan itu, barulah analisismu itu di bawah tabel itu menjadi lengkap. Kenapa terjadi fluktuasi? Gitu, itu baru bisa kamu menjawab, membaca buku teori. Gitu. Tidak ucuk-ucuk kamu mengatakan karena masalah pelayanan, tidak ucuk-ucuk karena masalah harga. Tapi kamu lihat dulu, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya fluktuasi dari penjualan. Penjualan itu kan banyak. Ya, tidak hanya 2 faktor ini, tapi banyak faktor. Nah, itulah di situ masuklah teorinya. Di dalam latar belakang ada teori yang mendukung dari proposal kamu. Makanya di dalam aturan membuat proposal itu bukan membuat skripsi, pakai bab 1, bab 2, itu nggak penting untuk proposal. Kenapa? Karena belum tentu proposalmu diterima. Bab 2, bab 3 itu yang kamu tulis itu skripsi. Proposal itu artinya kita bahan ya desain riset kita untuk kita ajukan. Nih baru mengajukan desain riset, rencana penelitian. Nah, rencana penelitian itu didukung oleh apa? Didukung oleh data. Gitu loh. Datanya apa? Kalau kamu terkait dengan masalah ini, datanya adalah data penjualan. Nah, benar nggak sih data penjualan itu fluktuasi nggak sih? Kalau cuma 1 tahun tidak bisa dilihat. Dan apalagi pada masa pandemi. Nggak bisa dijadikan dasar. Gitu ya. Jadi kamu lihat ketika kondisinya normal ya 2018, 2019 dan 2020. Kamu bandingkan. Kamu analisis. Barulah di situ baru kamu bisa melihat apa teori yang mendukung. Makanya ada dasar teorinya. Jadi latar belakang itu ada teorinya mendukung. Teori mendukung dari terjadinya seperti ini tuh apa? Yaitu teori terkait dengan masalah apa? Permintaan. Gitu. Nah, itu. Jadi bukan bikin skripsi, bab saya nggak baca itu bab 1, bab 2, bab 3 nggak baca, ngapain orang belum ini orang latar belakangnya aja belum jelas. Gitu. Jadi semuanya nih teman-temannya nih 4 orang dengerin ya yang ada hadir di sini. Semuanya bikin proposal kayak bikin skripsi. Paham nggak sih proposal? Biarin aja Ibu kejam deh. Proposal itu artinya rencana penelitian. Proposal sih rencana bikin skripsi. Kita baru ngajuin nih. Kenapa bikin judul ini? Ini loh. Kalau ada datanya kayak gini, itu latar belakang ada alasannya. Jadi alasannya kamu ambil judul, itu latar belakang. Ini kayak gini ada orang melakukan penelitian terdahulu, lakukan penelitian dahulunya ada. Lalu kemudian bangunan teorinya ada, dasar teorinya. Teori apa yang mendukung penelitianmu itu, gitu. Bukan bikin skripsi, karena belum tentu yang kamu ajukan proposal ini itu disetujui oleh validator. Sehingga sayang kamu bikin skripsi, kamu ngetik capek-capek. Semuanya Ibu lihat, wah, bab 4, bab 2 itu udah lengkap. Belum tentu. Nah, itu 1 ya. Jadi apa? Latar belakang yang kamu sajikan itu belum mendukung judul yang kamu mau teliti. Kenapa? Karena tidak didukung oleh data yang lengkap. 1. Jadi, belum ada datanya. Maka Ibu minta kamu bikin data mulai 2018, 2019, dan 2020. Jadi ada 3 tahun. Dan itu baru dilihat nanti. Di bawah data itulah kamu bikin penjelasan berdasarkan teori. Ada teorinya, ada bangunan teorinya. Mengapa terjadi fluktuasi? Kamu bacalah teori tentang masalah permintaan. Kamu bacalah teori tentang masalah penjualan. Itu ngomongnya di situ analisisnya. Baru kemudian ada didukung oleh apa? Penelitian terdahulu. Gitu. Bahwa alasan kamu ngambil judul itu karena ini ada teorinya. Karena ada penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu masuk di dalam latar belakang. Kayak gitu. Ya. Nah, itu. Paham ya, Nur Rahmat ya? Kayak gitu ya.
Jadi itu perbaiki. Ingat catatannya, datanya 3 tahun terakhir. Jadi satu tahun ini tidak layak. Nah, apalagi pada masa pandemi seperti saat ini. Orang akan selesai aja menjawabnya, pandemi. Orang nggak bisa pergi jalan. Kemudian yang kedua, pandemi. Banyak perusahaan gulung tikar sehingga pendapatan masyarakat turun. Orang nggak bisa belanja. Itu penyebabnya, jadi warung makan ini fluktuasi. Itu orang bisa jawab dengan gitu kalau cuma 1 tahun. Oke, itu. Jadi 3 tahun. Kemudian yang berikutnya tadi Bu Eni juga udah ngomong kerangka pemikiran. Baliklah kalau ini kamu pakai skripsi siapa sih? Oh ada di kotak kerangka pemikiran itu ada indikator. Nggak ada. Kerangka pemikiran itu artinya alur pikir dari skripsi yang mau dibuat. Maka di situ tidak ada dituliskan indikator. Ya, nah, jadi aneh ini. Kayak gitu. Nah, balik lagi sama nih dengan Bu Eni, yang berikutnya adalah variabel dan pengukuran. Ya, nanti harus jelas ini, variabel pengukurannya pun tidak jelas. Maka lihatlah format membuat proposal, jangan format membuat skripsi. Bacanya susah kita ini sebagai ini, karena membuat skripsi Ibu lihat mana sih ini ya? Ada di bab ini, enggak, itu aja yang poin-poinnya. A, B, C, D sampai seterusnya. Lihat buku pedoman. Format membuat proposal, bukan skripsi. Ingat itu. Variabel dan pengukuran juga harus jelas. Lalu teknik pengumpulan data. Rahmat, ya. Teknik itu apa ya? Ibu mau tanya dulu. Tata cara, Bu. Teknik? Data. Cara. Cara. Ya kan? Tekniknya nulis, cara nulis kan gitu. Teknik ngumpulin data. Cara kamu ngumpulin data gimana, Rahmat? Menggunakan skala Likert, Bu. Cara kamu ngumpulin data? Dengan menggunakan skala Likert. Oh, cara ngumpulin data dengan menggunakan skala Likert, bagaimana judulnya? Emang skala Likert itu cara ngumpulin data? Cara ngumpulin data. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, Bu. Data primer cara apa jenis data? Tekniknya, Bu. Jenis. Ibu tanya, jenis atau cara data primer itu? Jenis, Bu. Jenis. Kalau cara gimana? Kalau cara Jadi bedakan cara dengan jenis. baik, Bu. Caranya A, data yang dikumpulkan jenisnya ini. Caranya B, data yang dikumpulkan berjenis ini. Begitu. Jadi dari satu cara, nih, nanti cara memotongnya, kalau cara memotongnya melingkar, maka jenisnya nanti dapatnya lingkaran. Kalau cara memotongnya lurus, nanti dapatnya adalah kotak yang lurus. Kan bisa begitu. Jadi jenis dengan cara itu beda. Ini semuanya hampir sama, teman-teman juga gitu. Begitu judulnya jenis data, cara mengumpulkan data atau teknik pengumpulan data, yang dibahas adalah jenis data. Ini semuanya pasti kopas dengan skripsi yang ada deh. Kamu yakin aja gitu. Jadi artinya apa? Kamu kuliah metodologi penelitian itu nggak dipelajarin, nggak dipakai, yang gurunya udah capek-capek ngajarin, dosennya pasti ngajarin ada jenis data, ada cara ngumpulin data, ada teknik mengumpulkan data, ada jenis data. Nah itu bahasanya nggak pakai cara. Ada teknik ngumpulin data, ada jenis data, pasti dibedakan. Pasti dosennya udah ngajarin. Lalu juga bagaimana untuk variabelnya apa, bagaimana cara mengukur variabel itu juga udah diajarin. Jangan kopas dari skripsi yang ada. Ini akhirnya salah semuanya tuh. Pas dibaca, aduh, ini sih skripsi yang ada di fotokopi dipindahin. Terus ditanya nggak paham. Gitu. Oke, jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki ini, ya. Percuma kan kamu bikin udah bab 2 segitu banyaknya, skripsimu sampai proposalmu sampai tebal lebih dari 40 halaman, nggak ada artinya. Kenapa? Karena latar belakangmu itu tidak mendukung. Kalau kamu ngajukan proposal nih, proposal ke pemerintah, perusahaan, nih proposal saya mau minta bantuan.
dibaca oleh orang yang baca proposal. Halah, ini mau bikin apa nih bocah? Nggak dibantu karena proposal bukan begini cara bikin proposal gitu ya. Jadi perhatikan itu gitu semuanya deh. Ini ada Anissa, ada Ainun, ada Anissa, terus kemudian ada siapa lagi, Henry. Semuanya empat ini kamu bikin skripsi, padahal yang diminta adalah proposal. Jadi kamu tidak bisa membedakan antara proposal dengan skripsi. Buatnya nonton ada di sini, kalau suatu hari ketemu sama ibu lagi seminar proposalnya, ibu nggak akan mau baca itu proposal kamu itu kalau yang sebanyak itu kayak gitu. Ibu cuma baca latar belakang doang kok. Kenapa? Karena latar belakang itulah, proposal itu ada di latar belakang. Proposal itu nggak ada di mana-mana, di latar belakang. Bener nggak sih dia mau bikin apa sih dia? Gitu. Kalau latar belakangnya nggak oke, ngapain ujuk-ujuk kasih judul kayak gitu? Alasannya apa tiba-tiba judul itu? Itu kalau kata orang Betawi itu nibla itu judul itu dari mana? Dari skripsi orang. Nah, itu kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi Nur Rahmat perhatikan ada banyak yang harus diperbaikin. Dari Bu Heni tadi ada beberapa, dari saya itu kalau nggak salah itu ada saya mulai dari pertama adalah latar belakang, kemudian kerangka pemikiran, sama itu dengan Bu Heni juga, variabel dan pengukuran, lalu teknik pengumpulan data. Kemudian untuk populasi dan sampel sama seperti Bu Heni juga, itu nggak jelas. Jadi bikin proposal itu kayak gitu aja, lihat buku pedoman, balik lagi lihat buku pedoman. Nanti kalau kamu perbaikin, ibu nggak mau terima di email itu, atau kamu nggak mau, itu bab 2 yang kayak gitu. Ibu mau hanya yang sesuai dengan buku pedoman skripsi. Itu paling banter itu hanya 10 halaman. Kayak gitu. Karena nggak banyak-banyak bikin ini. Ini baru proposal. Ini bukan skripsi. Gitu. Gitu ya, Rahmat. Jelas? Jelas. Nah, Bu Heni ada lagi tambahan? Bu, cukup Bu. Cukup ya? Ya. Baik. Bu Rahmat silakan ditutup saja ya berarti. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya berikutnya yang kedua, Ainun. Ayo silakan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Jusna SEMM selaku validator pertama dan Ibu Heni SEMM selaku validator kedua. Perkenalkan, nama saya Ainun Devi Nurani dengan nomor induk mahasiswa 13/2017-0015. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat pembelian ulang produk Tabani. Di kasus pembelian pada produk Tabani Muslim, latar belakang persaingan bisnis saat ini menjadi masalah yang tidak bisa dihindari bagi para pembisnis di era globalisasi ini. Hal ini mempengaruhi taraf hidup masyarakat dalam memerlukan suatu barang, maka kebutuhan akan adanya komoditas juga akan meningkat. Dalam penjualan, selera konsumen memiliki pengaruh besar. Selera konsumen yang dimaksud berhubungan dengan kualitas suatu barang.
barang berkualitas lebih tinggi akan memberikan nilai pelanggan total yang lebih baik. Salah satu pengusaha yang mengikuti bisnis busana muslim Rabbani, Bapak Haji Amri Gunawan dan Ibu Haja Nia Kurnia adalah pemilik CV Rabbani. Data ini brand teratas untuk berbagai merek hijab di Rabbani. Yang ada Rabbani hanya terdiri dari 3 diferensi, yaitu kerudung, busana muslim, dan baju koko. Pada tahun 2015, kerudung menduduki 37% dan busana muslim 18%. 2016 kerudung menduduki 22% dan busana muslim 18%, baju koko 18%. 2017 kerudung menduduki 27%, busana muslim 17% dan baju koko 28%. 2018 kerudung menduduki 25% dan busana muslim 22% dan baju koko 29%. 2019 kerudung 22%, busana muslim 18%, baju koko 22%. 2020 busana muslim 22%, kerudung 22%, busana muslim 19% dan baju koko 22%. Grafik penjualan yang menurun dan meningkat juga disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga hal ini akan mempengaruhi keputusan customer untuk melakukan pembelian ulang atau berlanjut. Survei awal, kualitas produk 45%, kualitas layanan 35%, citra merek 25%, harga 48%. Beberapa dari responden beranggapan bahwa kualitas produk menjadi hal yang sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan akan produk yang akan dibeli. Rumusan masalah, apakah harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian ulang? Apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian ulang? Tujuan mengidentifikasi dan menganalisa dampak harga pada niat beli kembali. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis dampak kualitas produk pada niat membeli kembali. Manfaat penelitian. Manfaat kontribusi teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak kepada peneliti. Peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli kembali. Objek penelitian adalah produk muslim dari merek Muslim Rabbani. Manfaat kontribusi praktis diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk menambah informasi, menambah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk brand Muslim Rabbani. Tinjauan pustaka keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah niat konsumen untuk membeli merek yang mereka cari. Menurut Kotler dan Keller 2009-240. 5 tahapan keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Pengertian harga menurut Daryanto 2013-62. Harga ialah jumlah uang dengan nilai tertentu untuk ditukarkan pembeli dengan produk yang ingin dia miliki. Faktor internal, target pemasaran, strategi marketing mix, biaya perusahaan, pertimbangan organisasi manajemen. Faktor eksternalnya, pasar dan permintaan, biaya harga dan tawaran pesaing. Faktor eksternalnya lainnya, inflasi, kemakmuran, resesi, dan suku bunga.
kualitas produk Ismi Tamrin Abdullah dan Francis Tantri berpendapat bahwa kualitas merupakan ciri dan ciri umum dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan eksplisit dan implisit. Minat pembelian ulang menurut Putri 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian ulang diantaranya yang pertama kepuasan pelanggan, kualitas layanan, preferensi merek, kualitas produk, nilai yang dirasakan, dan harga. Bayun lanjut. Oke, langsung aja masuk ke rangka pemikiran. Rangka pemikiran. Ya, udah dilihat ada. Rangka pemikiran, harga X1, kualitas produk X2, minat pembelian ulang Y. Hipotesis penelitian, H1, harga mempengaruhi minat pembelian ulang. H2, kualitas produk mempengaruhi minat pembelian ulang. Metode objek penelitian kualitatif, objek penelitian pelanggan merek produk Rabbani, definisi operasional, variabel independen, harga X1 dan kualitas produk X2, variabel terikatnya Y, minat pembelian ulang. Pengukuran penilaian skala Likert, teknik penentuan sampel, populasi konsumen merek produk Rabbani, sampel purposive sampling, sampel pelanggan yang telah membeli produk merek Rabbani minimal 2 kali. Metode pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi non-partisipasif, yang artinya peneliti secara langsung melakukan observasi lapangan. Teknik analisis dan uji hipotesis. Uji kualitas data, uji validitas, mengaitkan data pada setiap pertanyaan dengan skor total merupakan cara dalam melakukan uji validitas, dan alat pengumpul data dinyatakan valid dengan menggunakan Sig2-Tailored pernyataan kurang dari 0,05 Sugiarto 2017-208. Uji reliabilitas alfa, Cronbach alfa. Uji normalitas, uji Kolmogorov, Smirnov. Uji asumsi klasik, uji autokorelasi, uji Durbin-Watson, uji multikolinearitas, melihat nilai toleransi dari VIV, variance, inflation faktor, uji heterokedastisitas, uji Glanzer. Uji hipotesis, metode analisis harga, koefisien determinasi, uji kecocokan model, uji parsial. Nah, data persoalan bagusan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Validator untuk memberi saran serta masukan. Baik. Ainun. Ulangi lagi, mau silakan dulu. Ibu, terima kasih. Kamu mau silakan dulu, silakan. Baik. Ayo, Henny. Ya, terima kasih Bu. Untuk Ainun, ya, sama seperti yang tadi Nur Rahmat ya, mohon dicek kembali, lihat buku pedoman skripsi ya. Jadi kan kita punya pedoman, otomatis pedoman itu menjadi gambaran untuk apa yang kita tulis harus sesuai. Jadi tidak ada copy paste dari skripsi yang ada di Google lalu Anda bisa lampirkan kan seperti itu. Ya, jadi harus sesuai. Di daftar isi tolong dimasukkan halamannya. Itu sudah tertulis sama sesuai dengan format, tapi belum
belum ada halamannya. Jadi daftar isi harus ada halamannya. Yang kedua, di latar belakang, karena kita bicara tentang masalah pembelian ulang produk Rabani, ini kan produk yang sudah terkenal ya, otomatis kita membandingkan di fenomenanya itu bagaimana perkembangan dari produk yang sejenis, dan itu jadi ada gambaran secara umumnya seperti apa. Nah, di penulisan, jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Husna, ya, ketika kita menjelaskan masalah yang ada, tolong dijelaskan tentang teori yang kita pergunakan, minimal dari variabel yang kita gunakan. Jadi ceritanya itu menyambung dari masalah yang ada dan berdasarkan teori dan berdasarkan penelitian yang ada. Ya, jadi di sini teorinya belum semuanya tercantum, jadi dari masalah-masalahnya saja. Untuk tujuan penelitian bisa dilihat dari contoh skripsi yang ada di fakultas, gitu. Sama dengan manfaat penelitiannya juga lihat dari skripsi dengan pedoman skripsi yang ada di fakultas. Ya. Jadi saya tahu nih Anda kan tentunya melihat dari, karena kita dari awal selalu meminta Anda untuk melihat penelitian sebelumnya. Bukan berarti bahwa penelitian mereka itu bisa kita ambil semuanya. Jadi itu hanya sebagai gambaran saja. Nah, seperti itu, apakah sesuai dengan format yang kita gunakan atau pedoman yang kita gunakan, seperti itu juga copy paste adalah tindakan. Jadi tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini harus Anda rubah sesuai dengan pedoman skripsi. Nah, sama juga dengan di bab 2-nya, tidak ada bab 2 ya. Jadi landasan teorinya itu hanya menjelaskan dari variabel yang kita gunakan saja. Jadi yang tadi disampaikan Kampusnya tidak sampai 40 halaman sampai 38 halaman, kan disebutkan sampai 60 halaman, jadi hanya cukup 10 sampai 12 halaman saja. Untuk penelitian terdahulunya juga sesuai dengan pedoman formatnya, sesuai dengan di lampiran, dan kerangka pemikirannya bukan seperti ini. Tiba-tiba ada gampis analisa regresi linear berganda. Gitu, ya, lihat dari buku pedoman seperti apa dan Anda jabarkan rangka yang Anda akan nanti buat itu untuk penelitian Anda itu seperti apa. Jadi ada narasinya, ada penjelasannya di awalnya. Tidak hanya gambaran saja. Untuk sama metodologi penelitiannya, ya kan, sama seperti tadi Nur Rahmat. Jadi dilihat lagi dari pedoman skripsinya. Jadi sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi tidak ada di sini definisi operasionalnya itu dalam bentuk tabel, bukan dalam bentuk narasi ya. Untuk penentuan populasi dan sektornya juga belum jelas, jenis data yang digunakan juga belum jelas, metode pengumpulan datanya juga masih belum jelas. Jadi itu nanti dikembalikan lagi, Anda lihat lagi yang kemarin dipelajari di mata kuliah riset dan dilihat dari pedoman skripsi itu yang kita pakai. Jadi ini sudah berubah total saya lihat. Seperti itu ya. Jadi Anda boleh copy paste dari orang tapi lihat dulu sesuai enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini masih bukan dari format penelitian yang kita miliki. Itu yang terakhir draft untuk buku-buku yang digunakan sebagai referensi pustaka itu harus dilampirkan. Ya itu aja Bu. Terima kasih. Ya. Jadi ada banyak ya yang harus diperbaiki. Jadi Ainun dicatat ya apa yang harus diperbaiki. Yang pertama terkait dengan masalah latar belakang, tentu sudah pasti lah format dalam membuat latar belakang itu ya dimulai dari ada informasi secara umum terkait dengan apa? Terkait dengan masalah yang akan kamu teliti, ya, informasi umum. Informasi umum ada apa? Tadi Bu Heni udah bilang tuh bahwa Rabani dia bukan satu-satunya produk, tapi dia merupakan bagian dari beberapa perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis. Ada produk di informasi umum dulu, gimana tuh kayak gimana? Ya, nah, begitu itu ada seperti itu ya. Nanti kita juga kan ada tuh di terkait dengan apa? Masalah pangsa pasar dari beberapa produk yang menghasilkan produk yang sejenis. Misalnya ada info terkait dengan masalah itu, informasi umum. Nanti baru masuk kepada informasi
khusus, yaitu apa? Yang kamu tampilkan di sini kan kamu di latar belakangmu sudah ada tuh. Ada itu terkait dengan indeks ya dari produk yang dihasilkan oleh Rabani. Jadi ada 3 jenis produk, indeksnya seperti apa. Tapi yang Ibu lihat di sini, kamu belum menjelaskan. Ketika dalam tabel itu atau dalam gambar dari bagan yang kamu buat itu, dari bentuknya itu ya, itu kan ada terjadi fluktuasi tuh, ya. Kadang-kadang satu produk mimpin, kemudian dia turun, ganti produk lain yang memimpin, begitu kan terjadi fluktuasi. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Gitu, itu mesti begitu. Karena kenapa Ibu ngomong begitu? Karena kamu tidak membahas, misalkan hanya satu produk saja, kerudung saja atau apa, tapi kamu akan meneliti semua produk yang dikeluarkan oleh Rabani. Di situ kan kamu pakainya adalah minat beli ulang produk Rabani. Jadi terjadi fluktuasi kan, kejar-kejaran. Mereka kan lihat aja tadi ya, dari bagan yang kamu buat dari diagram batangnya itu kan ada naik, ada yang turun, ada yang tinggi banget ya. Kemudian dia kekejar, kemudian dia sama. Nah, mengapa hal itu terjadi? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Dijelaskan itu dulu di bawah apa? Di bawah diagram batang yang kamu buat. Menjelaskan ini dengan apa dasarnya? Dasarnya adalah teori. Bukan, dasarnya adalah penelitian terdahulu yang prasurvei yang kamu lakukan, bukan itu. Kalau prasurvei yang kamu lakukan itu hanya untuk mendukung saja, itu bukan hal yang utama. Jadi hal utama itu adalah data indeks. Mengapa terjadi hal seperti ini? Itu pertanyaannya. Begitu disajikan data, timbullah pertanyaan, mengapa terjadi seperti ini? Jawab itu. Jawabnya apa dasarnya? Nggak bisa kita jawab sendiri. Jawabnya adalah ada pendapat ahli, ada teorinya. Dari pendapat ahli ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembelian atau bisa mempengaruhi penjualan. Sama dari sisi konsumen ngomongnya pembelian, dari sisi produsen namanya penjualan. Ada beberapa faktor itu yang kamu analisis di situ, kayak gitu. Kemudian kalau untuk prasurvei itu hanya memberikan suatu informasi saja kepada kamu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi, sesungguhnya faktor mana yang paling dominan buat seorang konsumen ketika dia memilih produk Rabani. Gitu, itu hanya itu saja. Begitu. Jadi bukan itu yang dijelasin, bukan prasurvei itu yang lebih dijelaskan, tapi yang dijelaskan adalah temuan di Rabani itu, sehingga menjadi alasan kamu melakukan penelitian di Rabani. Gitu, ya. Kan pertanyaannya sama kalau kita tanya, mengapa kamu lakukan penelitian ini di Rabani? Nah, karena kamu menemukan ini. Gitu. Itu jawabannya ya. Jadi prasurvei itu hanya mendukung saja, sedikit saja, bukan dia yang paling utama. Jadi dari sekian banyak faktor, ternyata setelah kita tanya-tanya, itu prasurvei hanya tanya-tanya aja. Mana ya yang paling ini? Nah, oh ternyata karena masalah kualitas produknya, karena masalah harganya. Lah, maka kamu akan melakukan penelitian di 2 hal. Kepada jumlah orang yang lebih banyak. Gitu. Ya, jadi itu bukan hal utama, oke? Jadi paham ya? Nah, karena saya lihat di latar belakang yang kamu kirim ke kita itu, kamu tidak menjelaskan tabel yang kamu ada di layar yang sebelahnya. Tapi kamu lebih menjelaskan kepada prasurvei kamu, bukan? Kalau kamu lebih menjelaskan kepada prasurvei kamu, kamu udah selesai nih. Kamu bisa lagi teliti. Orang udah ada diselesaikan kok, udah dijawab di situ. Tinggal bilang aja kepada perusahaan, harganya sebaiknya ya dikasih diskon lah. Kualitas produknya tetap dipertahankan lah, karena orang beli hanya kualitas produk dan harga yang paling dominan. Selesai sudah, nggak usah bikin skripsi. Gitu, ya. Sudah. Itu karena apa? Udah temuan dari yang kamu lakukan. Jadi paham? Jadi maksud. Tidak ada prasurvei pun tidak masalah. Prasurvei itu hanya ingin melihat dari sekian banyak itu mana yang mau kamu ini kan. Begitu. Itu hanya itu saja. Itu. Jadi bukan hal yang paling utama. Jadi paham ya, Ainun ya, apa yang harus kamu kerjakan. Iya, tadi tuh lucu juga nih Bu Heni kalau kita lihat ya, kerangka pemikirannya dia tiba-tiba ada
panah, menggunakan kalimatnya itu ya di dalam tambahannya. Ini kayaknya baru hal sesuatu yang baru ini yang belum kita temukan. Ya udahlah, nggak usah bikinnya aneh-aneh lah kalau kamu nggak paham juga gitu kan. Nanti kan biar keren ya, pada garisnya gitu. Biasanya orang tulis itu ada H gitu kan, di H di panah itu. Tapi kamu kasih garis itu pakai regresi gitu kan. Linear. Udahlah, itu nggak ilmiah banget dah kayak gitu. Nah, jangan gue beda diri dong, nggak juga gitu. Itu ya, jadi pakai yang sesuai dengan pedoman aja lah yang ada. Jadi kembali lagi, karena kalian itu mau nulis saja, mau nyusun skripsi, bukan nulis lagi, nyusun. Kalau nyusun itu artinya apa? Berdasarkan pendapat. Pendapat siapa? Pendapat para ahli, pendapat dari fakultas, artinya melalui pedomannya, begitu. Pendapat dari orang yang telah melakukan penelitian terdahulu, baru kamu kemudian disusun, dirangkai, gitu. Ya, jadi bukan mau nulis sendiri. Gitu. Jadi gunakan yang ada. Lalu kemudian definisi operasional, lihatlah dari pedomannya ada atau lihatlah dari skripnya ada definisi operasional itu dia tidak ditulis seperti itu. Ya, jadi kembalilah ke aturan atau form yang memang sudah ada. Ya, jangan dibuat dengan platform tersendiri. Ya, pakai aturan-aturan tersendiri. Oke, gitu ya. Saya kira itu jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Oh ya, sama seperti yang tadi kita katakan. Walaupun kamu mengatakan bahwa kamu melakukan penelitiannya itu di orang yang melakukan pembelian minimal 2 kali segala macam. Tapi ketika kita melakukan populasi, kata Sujarweni ini lagi ngomong itu. Kata Sujarweni itu adalah dia dari sekumpulan objek. Nah, objek tertentu yang jumlahnya dan karakteristiknya ditentukan oleh si peneliti. Yang belum ada adalah objeknya kamu di mana, Rabani itu yang di mana, gitu. Itu belum ada objeknya di situ. Yang membeli Rabani itu di mana, gitu kan? Itu harus ada kayak gitu. Ya. Nah, itu jelas gitu. Jadi objek dari penelitianmu itu adalah kayak gitu. Supaya apa? Kalau kamu menggunakan nanti rumusnya adalah karena populasinya tidak diketahui menggunakan rumus Limeso misalkan, nah itu kan bisa kelihatan di situ. Ya, objeknya di sini hanya satu wilayah. Jadi kalau cuma hanya dapat 98, biasanya pakai Limeso itu dapat 98 respondennya. Kita masih memaklumin. Tapi kalau kamu ngomong objeknya se-Indonesia hanya 98 orang, udah nggak layak itu. Gitu. Misalnya begitu. Nah, itu harus nyatakan ya, objeknya dijelaskan gitu ya. Itu ketika kamu menyampaikan populasi dan juga ketika kamu batasan penelitian. Nah, nanti kan ada batas penelitian, ruang lingkup namanya penelitian. Dalam satu ruang lingkup itu ada lingkupnya di mana penelitian dilakukan. Nah, oke, itu ya. Jadi nanti rumusnya memang harus jelas untuk menentukan objeknya dan jumlahnya. Karena populasi itu adalah objek dan jumlah yang tertentu dan karakteristiknya ditentukan oleh si peneliti. Kamu yang menentukan karakteristiknya itu. Oke. Ada lagi Bu Heni? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, silakan Anissa di Ainun ya. Anissa lagi. Ainun, silakan ditutup aja Ainun. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 2 lagi. Ini dia punya berbeda ya. Kalau tadi 2 pemasaran, sekarang yang kedua ini adalah SDM. Kita mulai dulu dari Anissa Damayanti. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Chusna SNM sebagai validator 1 dan Bu Heni Herawati SNM sebagai validator 2 serta para audiens yang hadir di Zoom ini.
Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada bagian sub-ASI PT Indonesia Epson Industri. Latar belakangnya, PT Indonesia Epson Industri memiliki nama resmi PT Indonesia Epson Industri adalah anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation yang sudah berdiri di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pemasaran serta penjualan dan dari produk-produk Epson dan sudah bekerja mulai dari tanggal 1 Oktober 2000. Pada PT Indonesia Epson Industri sudah memenuhi kebutuhan pasar dengan produk-produk berkualitas tinggi. Tidak hanya jenis printer saja, tapi pada jumlah digital imaging solution yang meliputi peralatan input dan output. Selain itu, Epson Industri juga mencari inovasi dan terobosan terbaru dalam meningkatkan teknologinya untuk memenuhi perkembangan pasar yang terus berkembang. Salah satu produk unggulan dari PT Epson ialah teknologi pencetakan gambar sempurna hingga 2880 dpi pertama yang ada di dunia. Data hasil produksi PT Indonesia Epson Industri tahun 2020. Berikut adalah datanya. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui kuantitas hasil produksi selama tahun 2020 mengalami fluktuasi. Target yang ditetapkan sebanyak 150 item. Hal ini dapat dilihat dari bulan April, terdapat hasil produksi sebanyak 102 item dan pada bulan Mei mengalami peningkatan sebanyak 197 item. Tetapi pada bulan Agustus sampai November, hasil produksi bagian sub-ASI PT Indonesia Epson Industri masih mengalami penurunan. Masalah yang dialami saat ini adalah kinerja karyawan yang menurun. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yakni motivasi kerja dan lingkungan kerja fisiknya menjadi faktor kinerja menurun. Permasalahan dalam motivasi kerja yaitu saat pemberian reward non-finansial seperti promosi jabatan atau grade up, penilaiannya tidak objektif. Permasalahan dalam lingkungan kerja yaitu fasilitas yang kurang nyaman untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Karyawan merasa sempit dengan area bekerja, sehingga karyawan tidak dapat bergerak dengan nyaman saat bekerja. Selain itu, fasilitas tempat untuk beristirahat pada jam istirahat tidak nyaman. Tempat untuk beristirahat terasa sempit karena tempat tersebut tidak memenuhi jumlah kapasitas karyawan saat istirahat. Teori utama dalam tinjauan pustaka. Manajemen merupakan menurut Arifin 2016, manajemen merupakan suatu tahap di mana dalamnya terdapat perencanaan, pengarahan, pengawasan pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kinerja menurut Tika tahun 2016 adalah aktivitas seseorang atau kelompok di dalam organisasi yang dipengaruhi faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Motivasi menurut Hasibuan 2011 dalam manajemen ditunjukkan kepada sumber daya manusia pada umumnya dan bawahan, khususnya motivasi mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama dengan produktif mencapai dan mewujudkan tujuan perusahaan. Lingkungan kerja menurut Avandi 2018, lingkungan kerja karyawan harus lebih diperhatikan oleh manajer atau organisasi agar pegawai merasa nyaman, tentram, dan fokus dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Segala yang ada di lingkungan pekerjaan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Hipotesanya, pengaruh motivasi terhadap karyawan PT Indonesia Epson Industri dengan H0 tidak dapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan PT Indonesia Epson Industri dengan HA terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Indonesia Epson Industri. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Indonesia Epson Industri dengan H0 tidak dapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Indonesia Epson Industri dengan HA terdapat pengaruh antara
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Indonesia Epson Industri. Kerangka pemikiran, motivasi kerja sebagai X1 dengan berpengaruh terhadap kinerja karyawan variabel Y. Dengan H2, lingkungan kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan variabel Y. Metode penelitian, populasi di dalam penelitian ini ialah karyawan PT Indonesia Epson Industri pada bagian Sapasi Departemen E3 Production dengan jumlah populasi 350 karyawan. Sampel dapat dihitung dengan rumus Slovin sebagai tingkat kesalahan yang tolerir sebesar 10% menurut Surjagani tahun 2015 sehingga ditunjukkan sebagai berikut. Dan N sama dengan N tambah 1 Bisa dibacain. Ya. Bisa dibacain itu. Lanjut. Ya. Jenis data primer adalah data asli yang dihasilkan melalui riset sehingga dapat menjawab berbagai masalah yang ada dengan cara tertentu menurut Sunyoto tahun 2014. Dengan data sekunder, metode pengumpulan tidak langsung melalui objek penelitian untuk digunakan sebagai studi pustaka melalui bermacam jurnal, buku, literatur, maupun tulisan, agar dianggap mempunyai hubungan yang diteliti, agar dapat digunakan laporan tertulis manapun. Sekian presentasi dari saya, Bu. Mohon koreksinya. Nah, Ainun. Anissa. Ya. Anissa, pertanyaan Ibu dengan Rahmat. Kenapa kamu ngambil judul penelitian motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja di Epson? Iya. Apa alasannya? Karena kinerjanya turun, Bu. Apa buktinya kinerjanya turun? Aku dari data ini. Dari data? Hasil produksi, Bu. Dari data hasil produksi. Data hasil produksi. Iya. Jadi Epson di sini memproduksi atau dia hanya melakukan penjualan? Produksi. Tapi di alinea pertama kamu latar belakang itu adalah kegiatan melakukan penjualan. Coba dikoreksi latar belakangmu bagian awal tuh. Ya, dia perusahaan yang berdiri di Oktober dan kegiatannya adalah melakukan penjualan. Jadi tidak melakukan kegiatan produksi. Oh, iya. Melakukan kegiatan produksi dan penjualan. Harus ada kalimat itu. Ya. Nanti dikoreksi lagi tuh tulisannya bagian atas. Ya. Nah, di situ coba perhatikan data produksi. Produksi di tahun 2020. 2020 berarti kemarin. Ya. Iya kan? Nah, sama nih kayak datanya siapa tadi, Rahmat tadi. Di 2020 itu kan terjadi pandemi. Iya, Bu. Apa produksi apa ini yang kamu ini kan? Ini jenis produksinya apa? Printer. Ya. Iya. Orang nggak ngeprint. Di 2020 jarang orang yang ngeprint. Orang kantor-kantor aja menggunakan tidak pakai WFH, nggak di print, tapi dia dikirim gitu kan? Iya. Via online kan, butuh print nggak kalau gitu? Enggak. Jadi turunnya bukan karena masalah apa. Kalau kamu ngomong bukan turunnya karena karyawan nggak bekerja, tetapi karena memang permintaan juga mengalami penurunan kan, bisa kan? Iya. Iya, gitu. Sehingga apa artinya? Sama lah kayak tadi, kalau kamu dengerin yang tadi Ibu sampaikan ke Rahmat, tidak layak kalau kamu sampaikan hanya satu ini saja. Tapi kamu harus sampaikan kondisi normalnya ketika tidak terjadi pandemi. Bagaimana terhadap permintaan produksi dari Epson ini, ya, bagi printer ini, gitu. Ya, itu harus dibandingkan dia. Nanti disitulah analisisnya akan ketemu, gitu, ya. Jadi kamu harus menganalisis di bawah tabel itu. Jadi kamu tabel sampaikan 2018, 2019, 2020. Bandingkan itu. Kayak gitu. Nah, begitu kamu bandingkan, kamu lihat kan terlihat tuh. Ya, 2018 di bulan Januari kayak gimana, 19 ya itu, dan selama 1 tahun itu seperti apa.
Itu kamu bisa membandingkan. Dan analisisnya nanti, kamu analisis itu dari sisi analisis ke makroekonomi, artinya apa? Terjadi ada pandemi, tidak ada pandemi, terjadi dengan permintaan masyarakat. Karena ini barangnya mau dijual. Jadi Epson itu bukan barang yang diproduksi kemudian dia tidak memperhatikan pasar, tapi dia harus memperhatikan pasar. Gitu. Apalagi dia bicara tentang teknologi. Kalau dia produksi banyak-banyak kemudian pada saat itu tidak laku, tidak terserap di pasar, nanti dia pada fase berikutnya ketinggalan zaman. Karena dia harus mengupdate gitu. Orang akan begitu kita mau beli di tahun 2021 ya, produksi yang di tahun 2000 sebelumnya 2019 misalkan udah ketinggalan zaman gitu. Udah nggak mau lagi orang beli gitu kan. Orang akan beli sesuatu yang baru ya, karena ini bicara tentang teknologi gitu. Nah, jadi kamu harus bandingkan ini gitu. Ya, nanti baru kamu analisis gitu. Produksinya seperti itu. Tidak hanya kamu menganalisis ini karena masalah karyawannya nggak dikasih motivasi, karena lingkungan kerjanya nggak bagus. Kalau kita ngomongin lingkungan kerja nggak bagus, tadi kamu kan nyampaikan di situ. Sempit segala macam. Ibu kayaknya nggak. Kalau kamu kerja di situ, lepaskan dulu kalau kamu itu ada kerja di situ. Lepaskan dulu karena kamu posisi sebagai seorang peneliti. Ya, bukan sebagai seorang yang bekerja ada di situ. Lepaskan dulu masalah itu. Dan di latar belakang itu jangan kamu ceritakan masalahnya bahwa lingkungan kerjanya sempit gini nggak ada. Latar belakang itu adalah menceritakan mengapa terjadi fluktuasi produksi. Faktor apa yang menyebabkan terjadi fluktuasi produksi. Gitu. Kamu bahas faktor itu dari sisi SDM-nya, kamu bahas faktor itu dari luar SDM-nya, gitu. Karena produksi itu ada kaitannya dengan penjualan, gitu. Nah itu dibahas di sana, gitu ya. Nah, kalau kemudian nanti kamu bicara ini karena motivasi, karena lingkungan kerja, bisa saja bukan karena motivasi, bukan karena lingkungan kerja, produksi sedikit, gitu. Mungkin di sini karena masalah permintaan, tapi begitu masalah permintaan kamu abaikan permintaan, maka itu nanti masuk dalam asumsi, begitu. Nah, itu bagaimana kita minta. Jadi artinya apa? Sama lah seperti teman-teman yang tadi dikatakan bahwa membuat latar belakang itu ada datanya mendukungnya, ada alasannya kita melakukan penelitian itu, lalu ada dasar teorinya, gitu loh. Kenapa terjadi seperti ini? Teori siapa yang kamu pakai? Faktornya menentukan kan dari teori kan, bukan kita pikir sendiri kan faktor itu. Tapi dari teori kan. Nah, kenapa kinerjanya turun? Kan begitu. Faktor apa yang menyebabkan terjadi penurunan kinerja? Begitu. Nah, itu dibahas gitu. Baru kalau itu artinya membahas dari sisi sumber daya manusianya. Begitu, ya. Nah, jadi bahasannya seperti itu. Jadi kamu bahas dari sisi lain ya, dari sisi kemungkinan di luar dari pandemi itu, dan kemudian dari sisi sumber daya manusianya. Gitu ya, itu di latar belakang. Lalu kemudian nanti dari sisi bahasan ada teorinya. Jadi teori bukan tadi kamu kata pengertian SDM, pengertian itu bukan begitu. Yang dimaksud dengan proposal itu. Yang dimaksud adalah teori yang mendukung kamu melakukan penelitian. Bisa-bisanya kamu bikin penelitian, kalau kata orang bisa begitu. Ini ada dasar teorinya gitu. Nah, gitu. Dasar teorinya kayak ini. Ada kejadiannya. Kejadian gini, teorinya ada gitu. Orang yang melakukan penelitian terdahulu pun ada. Gitu. Itu semuanya ada dirangkum di latar belakang kayak gitu. Ya. Jadi bukan ketika presentasi teorinya, pengertian SDM, pengertian manajemen, pengertian itu begitu. Gitu. Sebetulnya ya harusnya bukan begitu. Oke ya, jadi tetapi semua mahasiswa bikin kayak gitu. Oke, itu harus jelas ya. Jadi paham ya latar belakang itu. Oke, jadi data itu minimal 3 tahun. Kemudian definisi operasional juga harus jelas. Populasi sampel. Kalau Ibu baca di proposal kamu itu errornya 5 atau 10. Pastikan saja 5 kan dipakai atau 10 kan dipakai. Tidak 5 atau 10. Tapi 5 ya 5, 10 ya 10 gitu. Tidak pakai 5 atau 10. Jumlah karyawannya berapa tadi kamu bilang? Populasinya berapa? Populasinya 350, Bu. 350. Ya. Itu semuanya karyawan bagian produksi. Iya, bagian SAPASI. Ya, pokoknya bagian produksi lah. Ya. Semua karyawannya 350. Itu tidak termasuk pimpinan loh ya. Karyawan saja.
Jadi kalau kita menentukan populasi itu karakteristiknya pimpinan nggak masuk karena pimpinan bukan pelaksana, dia pengambil kebijakan. Iya. Gitu. Dia tidak diukur dari kinerja, gitu ya. Jadi pimpinan tidak masuk di 350. Terus kemudian dengan Lumus Lopin kamu dapat berapa? 78. 78. Bulatkanlah 80 ya. Oh iya. Nah, dibulatkan jadi 80. Pertanyaan Ibu, kalau kamu populasi terus kemudian dari 350 kemudian sampelnya 80, bagaimana samplingnya? Samplingnya gimana? Mana ya? Ketika kamu melakukan sampling, menentukan samplingnya gimana? Kan udah tentukan nih populasi sekian. Lalu udah ditentukan, ada 80 yang mau kamu tanya. Men-samplingnya atau menentukan samplingnya itu bagaimana caranya? Kalau aku 80-nya aku jadiin sampling semua, Bu. Rencananya gitu. Ya elah. Baca lagi buku pedoman penelitian deh. Oh, Kok dijadikan sampling? Emang sampling apaan? Udah. Ya. Kalau gini nih, ini dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan, ada 50 orang. Yang mau kamu tanya hanya 20. Kan 30 orang nggak ditanya tuh. Menentukan yang 20 itu bagaimana caranya? Itu disebut dengan istilah sampling. Dari 50 orang, diambil cuma 20 orang nih. Bagaimana cara mengambilnya 20 orang itu? Caranya ngambil itu disebut dengan istilah sampling. Men-sampling itu gimana? Kok 80 disampling semua? Kan dari 350 hanya diambil 80. Menentukan 80 orang itu gimana caranya? Itu yang mau tanya. Itu sampling namanya istilahnya. Dan kamu harus punya sampling di sini. Kenapa? Karena dari populasi 350 hanya diambil 80. Harus ada samplingnya. Bagaimana cara men-samplingnya? Oke, kamu baca lagi buku pedoman untuk menentukan sampling. Kalau sekarang belum tahu menjawabnya. Baik, itu ya. Dan kamu di sini nggak ada samplingnya itu. Lalu yang berikutnya juga ini. Tadi kok lucu ya, kamu langsung ngomong jenis data kayak gitu. Terus kemudian nggak ada jenis data di dalam itu. Yang ada adalah teknik ngumpulin data, bukan jenis data. Teknik bagaimana sih cara kamu ngumpulin datanya? Caranya, gitu. Caranya ngumpulin data gimana? Bukan jenis data, nggak ada jenis data. Ya, caranya ngumpulin data kayak apa? Gitu. Karena ini mau penelitian, ini proposal penelitian. Caranya ngumpulin data gimana ya? Kan begitu. Lalu setelah datamu kekumpul, dianalisisnya pakai apa ya? Itu kan. Tidak ada lagi namanya analisis kualitas data gitu ya. Yang dibikin valid atau tidak valid itu adalah pernyataannya. Pernyataannya itu baik apa enggak baik. Pernyataan itu oke atau enggak oke, bukan datanya oke atau enggak oke. Gitu ya. Nah, itu harus dipahami itu ya. Jadi artinya apa? Baca lagi buku metodologi penelitian, baca lagi buku statistik. Jangan hanya sekedar baca skripsi orang. Nah, kalau kita cuma baca skripsi orang bikin A, kita ikut bikin A, padahal A itu belum tentu sama dengan kita. A-nya dia dengan A-nya kita itu pasti berbeda. Karena apa? Objeknya berbeda. Gitu. Begitu objek berbeda, pasti akan berbeda. Tapi kalau kita baca dengan teori, kamu punya dasar teorinya. Gitu. Dulu ketika saya bikin skripsi, saya pakai X bar, X ada topinya di atas. Kalau pakai kaidah statistik, X bar itu adalah X rata-rata, sigma X bagi N. Itu rumusnya. Tapi saya bukan X bar itu bukannya dari statistik, tapi dari punya Agus Riyadi, punya teori produksi. Saya jelaskan ke penguji, ini dari pendapatnya. Ini dengan buku teori produksi. Seperti ini, dia kasih simbol yang sama. Begitu. Itu ada satu hal. Penguji paham, oh iya maksudnya begitu. Kalau pengujinya tidak paham dan dia hanya tahu bahwa X dan kamu tidak menjelaskan bahwa X bar itu adalah sigma X dibagi N, hancur itu nggak lulus gitu karena salah nanti datanya gitu ya.
Artinya apa? Baca buku, balik lagi. Baca buku metodologi penelitian, baca lagi buku pedoman skripsi, baca juga buku statistik. Karena ini dipakai ini. Dan tentu saja pasti membaca teori yang berkaitan dengan judulnya kamu, konsentrasinya. Itu harus dibaca. Nah, gitu. Ya, itu jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Bu Heni, silakan Bu Heni. Halo Bu Heni. Mana Bu Heni hilang? Ya, terima kasih Bu. Untuk Anissa, proposal yang tentu Anda perbaiki, tambahan sedikit dari saya. Dilihat dari cover juga harus dilihat sesuai dengan pedoman skripsi ya, covernya, penulisannya. Terus yang kedua, di sini fenomenanya belum ada ya. Jadi fenomena bagaimana perkembangan dari persaingan, ini kan printer ya. Jadi PT Epson itu dengan printer, tipe printer yang lainnya. Kan ada Canon, kan seperti itu. Itu perkembangannya yang harus Anda masukkan di fenomena di latar belakang. Seperti itu yang ada. Terus yang tadi sudah dijelaskan sama Busna tentang gap research-nya, jadi mesti dipertajam lagi. Yang selanjutnya di sini teorinya nggak perlu terlalu banyak-banyak, dan di latar belakang juga saya rasa tidak perlu dimasukkan ayat Al-Quran. Gitu, karena kita lihat nih, kita lagi bicara apa, tiba-tiba muncul ayat Al-Qurannya kan, dialah menjadikan bumi dan kamu mudah menjelajahi. Orang nggak paham maksudnya apa sih kan gitu. Tidak perlu dimasukkan ya ayat Al-Quran. Jadi akan menjadi rancu latar belakang Anda nantinya. Kan gitu ya. Jadi bicara tentang lingkungan kerja, tapi Anda bicara tentang bagaimana perkembangan tentang bumi serta isinya kan seperti itu. Tidak perlu dimasukkan, tapi dihilangkan saja. Terus untuk yang perumusan masalah kan yang digunakan oleh pedoman yang baru itu hanya dua saja kan variabel yang permasalahan yang dianalisa. Jadi apakah S1 berpengaruh terhadap Y? Jadi simultannya tidak ada. Juga dengan ujian penelitiannya. Jadi tidak perlu dimasukkan. Untuk teorinya yang tadi disampaikan oleh Busna nggak usah terlalu banyak, hanya variabel yang digunakan saja. Jadi nanti bisa diperbaiki, dikurangi lagi. Jadi fokus kepada penelitian yang akan kita teliti. Jadi faktor yang mendukung daripada kegiatan penelitian kita. Untuk tabel penelitiannya juga dilihat dari buku pedoman yang baru yang di-share sama Bu Mariam. Jadi formatnya pakai format yang baru ya. Yang kemarin waktu mata kuliah riset kan biasanya diinformasikan kan seperti itu. Dan di pedoman skripsi juga biasanya sama Bu Mariam kan di-share ya kan, untuk yang pedoman skripsi yang 4 halaman kalau nggak salah Bu Mariam di-share itu, bahwa tabel penelitian itu udah ada sekarang 5 tabel, 5 kolom. Nah, yang selanjutnya ini belum pakai Mendeley ya. Iya. Kita pakai Mendeley supaya apa? Supaya Anda mempermudah nanti dalam pembuatan daftar pustaka dan referensinya itu menjadi jelas. Ya, kalau pakai Mendeley gunanya seperti itu. Juga nanti ketika sebenarnya proposal ini sudah pakai pengecekan Turnitin loh ya. Tapi kita belum ada Turnitin. Jadi pakai Turnitin gunanya untuk supaya tidak ada pengcopy paste secara literal terhadap teori-teori yang ada. Karena sekarang kan zaman teknologi canggih, Anda bisa copy paste dari Google kan seperti itu kan. Copy paste seperti itu, jadi menggunakan bahasa kita dan sumbernya dari teori atau penelitian terdahulu, sumbernya dari mereka. Untuk definisi operasional juga sama, jadi definisi operasional yang digunakan di penelitian Anda itu bukan fokus kepada teori, tapi penelitian yang digunakan, kan seperti itu. Jadi tidak langsung seperti lingkungan kerja adalah suatu lingkungan yang sekitar para pekerja dan pengusaha itu. Jadi yang digunakan dalam penelitian Anda itu untuk definisi operasionalnya seperti apa. Oke, saya rasa itu Bu untuk yang perbaikan teknik penulisannya. Oke, ya. Bisa sudah dicatat ya perbaikannya semuanya? Ya. Ya, oke. Jadi nanti
diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan ya, baik oleh saya maupun oleh Bu Heni, gitu ya. Itu disesuaikan. Baik, saya kira cukup ya, Anissa ya. Kita tutup saja, Anissa, silakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, Henry. Henry sudah hadir, Henry? Ya, silakan Henry. Ayo, slide-nya mana? Belum. Udah ada belum, Bu? Belum. Masih wajah kamu yang tampil. Ya, oke. Silahkan, Henry. Bentar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Suwardi. Hormat saya Bu Husna SEMM, Validator 1, Bu Heni Herawati SEMM, Validator 2. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja. Studi kasus di PT Indonesia Steel Tube Works. Baik, latar belakang PT Indonesia Steel Tube Works merupakan perusahaan berdiri sejak 1971 yang saat ini berpusat di kawasan industri Pulau Gadung dan memiliki 3 pabrik produksi di Semarang, Jakarta, Cikarang. PT Indonesia Steel Tube Works, produsen skala besar memproduksi pipa baja untuk mendukung proyek-proyek pemerintah dan swasta. Contoh proyek pemerintah yaitu tempat tidur rumah sakit, terus konstruksi dan swasta seperti kerangka motor dan mobil. Di saat pandemi COVID-19, manajemen perusahaan PT Indonesia Steel Tube Works mengatur kapasitas manajemen di pabrik dengan cara 50% karyawan WFH dan 50% karyawan bekerja secara bergantian. Dilihat dari data performa kerja karyawan berdasarkan target produksi, saat seperti ini banyak karyawan mengalami penurunan produktivitas kerja. Dari grafik di samping menunjukkan kondisi yang tidak maksimal selama 6 bulan terakhir, sehingga perusahaan perlu meningkatkan lagi produktivitas kerja di perusahaan agar perusahaan tetap beroperasional dengan maksimal di tengah pandemi seperti ini. Untuk itu, perusahaan yang produktif tentulah memiliki sumber daya manusia yang produktif juga. Ada beberapa faktor yang memberikan dampak negatif pada produktivitas karyawan, yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi. Latar belakang beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Serza 2017 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja karyawan pada perkebunan Nusantara 3 Persero. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan dan secara parsial motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan Anggorowati Siwinu Rayati 2016 dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah di Karanggede dan sekitarnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan motivasi tidak berpengaruh positif dan produktivitas dan gaya kepemimpinan berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja PT Indonesia Steel Tube Works. Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Avandi 2018, John Pustaka, adalah cara mengatur tenaga kerja untuk bekerja secara efektif, efisien, sehingga membantu perusahaan untuk mewujudkan suatu tujuan.
Gaya kepemimpinan merupakan sikap pemimpin yang mengatur karyawan mencapai suatu pekerjaan yang maksimal. Motivasi adalah kesuksesan menjaga kelangsungan pekerja dalam organisasi dengan mempertahankan pekerjaan yang baik. Motivasi adalah memberikan arahan, sumber daya, dan imbalan membuat mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang diinginkan. Palema dan Oloko 2015. Produktivitas adalah hal yang sangat penting bagi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sutrisno 2010. Hipotesis. H0 tidak terdapat berpengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja di PT Indonesia Steel to Work. HA terdapat berpengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja PT Indonesia Steel to Work. H0 tidak terdapat berpengaruh antara motivasi terhadap produktivitas kerja PT Indonesia Steel to Work. HA terdapat pengaruh antara motivasi terhadap produktivitas kerja PT Indonesia Steel to Work. Metode penelitian. Variabel independen X1 gaya kepemimpinan, X2 motivasi, dependennya Y produktivitas kerja. Populasi yang saya ambil 50 karyawan divisi produksi di LAN 3, pengukuran skala Likert, sampel dihitung dengan menggunakan sampel jenuh, yaitu teknik yang menggunakan seluruh jumlah populasi. Populasi penelitian ini berjumlah 50 karyawan divisi produksi di LAN 3. Kerangka pemikiran. Gaya kepemimpinan X1 berpengaruh produktivitas kerja Y. Motivasi X2 berpengaruh produktivitas kerja Y. Metode pengumpulan data, saya mengambil data primer, kuesioner, yaitu menggunakan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner tersebut bersifat rahasia di mana responden menjawab pada setiap pertanyaan. Wawancara, yaitu agar menghasilkan keterangan oleh penelitian dari pertanyaan. Henry, nggak usah dijelasin pengertiannya. Oh iya, Bu. Kuesioner, wawancara, terus apa lagi? Dah. Uji instrumen, validitas adalah alat uji yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, gitu aja udah kita udah tahu ya. Itu. Lalu berikutnya, uji analisis datanya pakai apa? Uji hipotesis T parsial, B uji hipotesis, F serentak. Nah, itu. Metode analisis data ada 4, uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda. Analisis korelasi ada 2, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, dan koefisien determinasi R2. Baik, terima kasih. Itu presentasi saya, Bu. Oke. Ya. Dan saya mulai dulu ya, Hen ya. Iya, Bu. Baik, ini judulmu gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan gitu ya? Iya, Bu. Produktivitas kerja, Bu. Produktivitas kerja, ya. Produktivitas kerja. Kenapa ngambil judul itu? Pertama, saya melihat dari internal perusahaan, Bu. Saya bekerja melalui organisasi yang banyak kritikan dengan gaya pemimpinan dan motivasi. Itu keliru. Kalau kau tadi kan udah katakan, kalau kita seorang peneliti, lepaskan jaket bahwa kita ada di sana. Karena kalau kamu udah melakukan bias nanti penelitianmu, istilah dunia penelitian itu namanya disebut bias. Bahasa kita adalah bias. Bias menjorok itu, mengarah ke sana. Itu namanya bias. Condong. Kenapa Ibu katakan condong? Karena kamu sebagai seorang itu ada di dalam situ. Kamu merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi tidak netral. Seorang peneliti itu harus netral. Gitu. Lepaskan itu jaketnya yang kamu ada di sana. Sama seperti misalkan kalau saya ini tidak sapi ya, saya tidak boleh merasa itu kan saya rasain sendiri kok. Nah, itu kan perasaan lu aja, belum tentu orang lain kan bisa begitu. Rasanya gitu ya. Jadi seorang peneliti itu harus begitu. Lepaskan diri. Oke. Setelah kamu lepaskan, kenapa kamu melakukan penelitian ini? Ibu tanya lagi. Karena dari grafik sini produktivitasnya turun tidak ini, Bu. Oke, kamu hadirkan grafiknya itu. Ya. Itu ini, grafik Bu. Kapan itu? Ini dari 6 bulan ke belakang, Bu. Ya? Dari 6 bulan ke belakang.
6 bulan ke belakang, Ya. produksinya turun. Gitu ya? Iya, dari naik turun, Bu. Ya. Biasanya. 6 bulan ke belakang kita lagi ngapain sekarang ini? Dari Sama lah ini, kayak Bu, tadi pandemi. di pandemi. Iya. Kalau kamu hadirkan data itu, dengan kamu menuduh bahwa ini gara-gara pemimpin yang nggak becus, gara-gara motivasinya kurang, orang membantah, halah, orang sebagian kerja pegawainya ada di WFH kok. Bisa nggak dibantah kayak gitu? Iya, Bu. Bisa. Kita harus melakukan penelitian itu nggak boleh ada orang membantah kayak gitu. Jadi apa? Sama seperti tadi Ainun, sama seperti itu, kamu harus menghadirkan data itu sebelum terjadi pandemi dan ketika sekarang ada pandemi. Nanti kamu lihat, gitu. Baru kita bisa mengukur produktivitas, gitu. Kalau masalah pandemi aja bilang gini, ya tadi kan kamu udah bilang 50% pegawainya WFH, 50%, ya nanti gantian kan, di rolling kan, ya hari ini dia boleh masuk, hari ini dia enggak, ntar besok gantian, temennya pulang di rumah, dia masuk, ya jelas aja produksi turun toh, gitu kan? Ya, Bu. Ya, Tapi sebelum pandemi emang sama gitu, Bu. nggak apa-apa, nggak usah kamu jawab, kamu hadirkan itu, Iya, kamu hadirkan data itu, nanti kamu bisa mengatakan, oh ya sebelum pandemi juga memang produksinya turun, kenapa Iya. jadi penurunan? Begitu itu maksudnya. Iya, Ya. sebelum pandemi juga kadang naik turun gitu, Bu. Nggak Nah stabil. iya, nggak apa-apa. Oke, Bu. Oke, dengerin dulu Ibu. Kamu nggak perlu jawab di sini. Mm-mm. Kamu sajikan tabel itu dan kamu analisis. Ketika kamu ketemuin, barulah kemudian kamu pas akan melakukan penelitian dan kamu pas bisa memberikan saran. Begitu. Iya, Ya. Bu. Supaya penelitian kamu ada manfaatnya. Kalau kamu itu sebelum pandemi juga turun, ya itu sih nggak kemudian bisa menjawab permasalahan yang ada. Jadi hadirkan saja. Memang sudah sejak 2018 dia mengalami fluktuasi. Kenapa dia fluktuasi? Ya, fluktuasi itu akan semakin tajam ketika terjadi kondisi COVID seperti saat ini. Nah, itu ada kalimat analisismu di bawah tabel itu. Nanti kamu bisa menjelaskan kayak gitu. Ya. Jadi Ya, kamu Bu. paham ya? Paham, Apa Bu. ya? Langkah pertama apa? Hadirkan data Berikan data produktivitas. dari Ya. dari 3 tahun ke belakang. Ya, dan kemudian dianalisis. Ya. Dalam analisis itu juga nanti kamu ada apa? Ada teorinya, dasar teorinya. Kenapa produktivitas turun? Nah, produktivitas itu dipengaruhi oleh apa sih? Nah, teori itu masuk. Sehingga kalau penelitian ini bukan katanya, tapi ada dasar teorinya, ada dasar datanya, ada teorinya dalam analisis itu. Jadi di bawah tabel itu semua ya. Di bawah tabel menjelaskan itu. Lalu ada lagi didukung apa? Penelitian yang sebelumnya. Gitu. Paham ya? Itu. Paham. Itu latar belakang. Semuanya ada di situ. Kamu ini kan. Tapi kamu jangan tulis di situ target produksi, tapi yang harus ditulis adalah produksi. Kalau yang namanya target itu belum tentu tercapai. Iya, Bu, benar, Bu. Lalu produksi itu adalah sudah produktivitas. Produktivitas itu punya hasil. Gitu ya, bukan target. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi bukan target lagi tapi produksi. Itu kemudian yang berikutnya juga yang perlu disediakan ya. Dalam ini tadi kan kamu nyampaikan populasi ya, populasi tarik. Populasinya itu ada 50 karyawan kalau nggak salah. Iya, Bu. Land 3. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, pertanyaannya timbul lagi. Land 3. Kan berarti ada land 1, ada land 2, lalu land 3. Iya. Ya. Land 1, land 2 berhubungan nggak dengan land 3? Berhubungan, Bu. Berhubungan, Bu. Oke, dalam kegiatan produksinya. Iya, Land berhubungan. 1, land 2, land 3 dia berhubungan nggak dengan dalam kegiatan ini? Berhubungan, Bu. Berhubungan. Artinya land 3 tidak bisa melakukan kegiatan kalau belum selesai dari land 1 gitu kan. Ini kan seperti ban berjalan kan? Enggak, Bu. Sistemnya enggak begitu, Bu. Ya, kamu jelaskan itu dia maksudnya gimana nih? Karena kita menentukan populasi nih. Kalau di sini kan
Kalau lane 1 kan dia di sistemnya kan rekating gitu, Bu. Misalkan lane 1 rekatingnya dia untuk produksi apa. Ntar lane 2 jadi nggak ada kesambungannya antara lane 1. Oke, nah kamu jelaskan gitu. Jadi ini makanya kan bukan nggak tahu gitu ya. Jadi orang akan baca CV dulu tidak tahu. Jadi khawatirnya dia produksi kan biasanya kayak seperti bandar jalan gitu. Iya, Kalau yang namanya lane itu kalau kita misalkan tahulah kayak di perusahaan otomotif itu dari lane 1 selesai dia sampai apa, pindah ke lane 2 selesai sampai apa, pindah ke lane 3 selesai sampai apa, pindah ke lane 4 selesai sampai apa. Artinya lane 3 dia tidak bisa produksi kalau lane 1 dan lane 2 mengalami permasalahan. Gitu. Ya, kalau seperti itu, maka populasinya tidak boleh diambil di lane 3 saja, tapi di semua area produksi. Gitu. Ya, tapi kalau memang dia tiap-tiap line itu adalah kegiatan masing-masing, jadi misalkan orang yang di lane 3 nih, saya baris satu sana 50 orang. Nomor 1, nomor 2 selesaikan apa, nomor 3 selesai produk selesai. Nah, itu nggak masalah. Gitu. Berarti dia satu produk semuanya satu garis. Tapi kalau kayak tadi kayak di otomotif 1, 2, 3, 4 ini nggak bisa dipisahin, itu tidak boleh. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kamu jelaskan di dalam populasi itu lane 3 itu produksi apa? Dan data yang kamu ambil itu adalah data produksi dari lane 3. Yang data di latar belakang. Gitu. Iya, jadi Bu. Produksi dia misalkan baja. Ini kan baja ya? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, apakah baja dia hanya khusus baja yang untuk permintaan rumah sakit, misalkan, ini nggak paham ya sebenarnya Bu ya. Terus kemudian apa dia baja yang untuk konstruksi bangunan atau baja apa kan? Karena ukuran-ukurannya kan beda-beda ya. Nah, gitu. Nanti kamu jelaskan itu. Jadi di dalam karakteristiknya itu ya, dan juga di dalam lingkup dari penelitiannya itu, gitu ya, kayak gitu. Iya, Bu. Itu ya, Henry ya. Iya, Bu. Kayak gitu. Itu perlu penjelasan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nanti ini sama buat semuanya ya, buat Henry, buat Nur Rahmat, buat Ainun, dan juga buat Anissa, definisi operasional. Tadi Bu Henry bolak-balik ngomong definisi operasional. Jadi definisi operasional itu bahasa kitanya adalah definisi kerja. Artinya apa? Menjelaskan variabel, ya. Variabelnya apa? X1 apa, X2 apa, itu kita berikan definisi, kita jelaskan. Tapi dia disesuaikan dengan objeknya. Itu. Jadi bukan berdasarkan teori plek diambil, karena bisa saja di objek itu berbeda-beda. Gitu. Ya, jadi namanya disebut dengan istilah definisi kerja. Jadi artinya apa? Harus dibuat jelas. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi itu suatu dorongan, misalkan gitu. Motivasi dorongan yang berasal dari mana? Berasal dari dalam maupun dari luar karyawan. Lain 3, misalnya begitu. Ya sudah, dorongan. Yang membuat karyawan itu menjadi mau bekerja, misalnya begitu. Nah, itu menjelaskannya begitu, ya. Kenapa? Karena kita nanti akan bertanya. Yang mau kita tanya itu apa? Motivasi si karyawan lane 3 ini. Apa yang mendorong dia bekerja semangat? Apa yang mendorong dia sungguh-sungguh, misalnya begitu. Nah, karena misalkan dari dalam dirinya pekerjaannya sesuai dengan skill yang saya miliki, misalnya. Karena skillnya, karena kemampuannya, karena apa yang mendorong dia. Gitu. Nah, itu jadi itulah yang disebut dengan definisi operasional. Variabel itu didefinisikan, dijelaskan sesuai dengan objeknya, ya. Dan jangan berdasarkan teori full. Kenapa? Karena nanti kalau teori full diambil itu kita susah bikin pernyataannya. Dan itu justru makin kita kagak jelas, bukan tambah jelas, justru makin tidak jelas. Begitu, ya. Gitu. Jadi ini disesuaikan. Kayak gitu. Lalu kalau kemudian ada lagi nanti dalam definisi operasional juga ada lagi karyawan, karena ini produktivitas siapa? Produktivitas karyawan.
karyawan dijelaskan karyawan apa, karyawan bagian apa, karyawan tetap bagian len 3 gitu. Kenapa? Karena datanya nanti adalah data karyawan len 3 gitu. Jadi kalau kamu ngomong karyawan saja tidak dijelaskan, nanti orang yang membaca ini, maksudnya karyawannya cuma 50 orang. Nggak mungkin dong, karyawannya banyak. Nah, dalam definisi udah ada, dalam definisi kerjamu kamu katakan karyawan adalah karyawan tetap bagian ini gitu. Itu definisi ada di definisi yang keempat itu. Jadi ada kepemimpinan, gaya kepemimpinan, ada motivasi, ada proses, lalu ada karyawan. Nah, gitu ya. Buat semuanya nanti kalian harus menjelaskan kayak gitu. Ada misalkan yang tadi Rabani, konsumen Rabani yang telah membeli sekian kali, misalkan begitu. Itu dalam definisi kerjanya. Kenapa definisi kerja itu perlu definisi operasional? Karena kita tidak bisa melakukan kegiatan, memberikan daftar pertanyaan, memberikan kuesioner, mewawancarai, kalau kita tidak punya definisinya. Kepada siapa mau kita kasihkan? Kalau definisinya nggak ada, harus ada kepada orang yang beli telah 4 kali, kalau Rabani misalnya. Kalau ini kepada karyawan tetap, lain 3 karyawan tidak tetap ya tidak boleh, gitu. Ya, hanya karyawan tetap saja, misalnya seperti itu. Tadi juga ya buat temennya yang bahas buat Anissa misalkan, ini kepada karyawan bagian produksi misalkan, udah kepada karyawan bagian produksi semuanya itu. Tapi harus tahu kalau tadi Anissa sampling harus tahu. Sekarang kalau Suhardi itu ngomong dia sampel jenuh karena 50 orang ya. Henry ya? Iya, Bu. 50 orang. Sampel jenuh. Sampel jenuh pakai sampling nggak kalau sampel jenuh? Pakai, Bu. Pakai. Samplingnya apa? Dari 50 itu ya, Bu? Dari 50 itu. Jadi samplingnya ya sampel dengan samplingnya sama. Karena sampel jenuh dia. Gitu. Jadi tidak ada sampling. Jadi sampling lagi. Karena sampling itu kan menentukan dia. Nggak ada ininya. Kayak gitu. Makanya buat semuanya yang melakukan penelitian, baca lagi buku metodologi penelitian. Ya, saya kira dosennya juga sudah menjelaskan arti sampel, arti sampling, arti populasi. Coba dibaca lagi buku metodologi penelitiannya dan kamu pahami, gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak keliru ketika menarik sampelnya, ketika melakukan sampling, tidak keliru. Gitu. Oke, itu ya Suhardi, jadi Henry Suhardi, nanti kamu perbaiki sesuai dengan catatan. Oke, sekarang Bu Heni, silakan Bu Heni. Ya Bu, terima kasih. Sedikit tambahan untuk Henry, di sini belum ada fenomenanya ya. Jadi hipotesanya iya benar. Fenomenanya belum ada. Ya, jadi harus dijelaskan bagaimana perkembangan daripada perusahaan, kan itu perusahaan baja ya, Henry. Kenapa, Bu? Ini kan perusahaan baja kan? Iya, Bu. Iya, kan perusahaan baja di Indonesia banyak kan? Ada, Bu, ada 6 kayaknya, Bu. Iya, kan. Jadi itu dijelaskan bagaimana persaingan daripada perusahaan baja yang ada di Indonesia itu. Oh iya, baik Bu. Iya, jadi kan bagaimana kita harus memotivasi perusahaan kita kan bisa bersaing dengan mereka kan seperti itu. Itu namanya fenomena ya. Jadi fenomenanya belum dijelaskan di sini. Yang kedua, ini kan tiba-tiba ujuk-ujuk ada ayat Al-Quran nih ketika Anda lagi menjelaskan ya kan tentang COVID-19 ya kan. Tuh, sepertinya nggak perlu masuk. Nanti dimasukkannya ayat Al-Quran itu di bab 2 ketika ada variabel. Jadi ya. Ya, Bu. Ya. Terus yang selanjutnya, udah menggunakan Mendeley kan? Udah, Bu, udah. Ya, tapi menggunakan Mendeley-nya belum sesuai dengan instruksi bagaimana penulisan daripada Mendeley-nya. Tuh. Kan di situ ada petunjuknya tuh ketika ngisi Mendeley. Ini kan manual kan kita kan pakainya. Ya, kalau misalnya kalau masih ada di e-booknya berarti bisa langsung copy paste ya di e-book ya. Tapi kalau tidak ada e-book berarti kan Anda menulis manual kan? Iya, Bu, manual, Bu. Nah, menulis manual kan ada petunjuknya kan ketika masukin data Mendeley-nya kan? Ada, Bu, ada, Bu. Iya, jadi itu belum dipakai ya. Oh, baik, Bu. Jadi penulisan namanya itu kan nama belakang dulu baru nama depan. Oh. Iya kan? Seperti itu. Jadi lihat nanti di daftar pustaka kelihatan
seperti itu. Jadi diganti ya Mendeley-nya semuanya ya, teknik penulisan namanya, nama si pengarangnya. Nah, oke, yang selanjutnya referensi. Mengenai referensi ini, tolong ditambahkan buku referensi tentang penelitian itu. Kalau untuk seperti ini kan rata-rata masih buku-buku dari dalam negeri ya, kan buku STM banyak yang dari luar, ya kan? Anda bisa lihat. Gitu. Jadi nggak semuanya dari buku referensi yang dalam, jadi bisa digunakan sumber referensi yang dari buku-buku yang luar. Gitu. Jadi ada di perpustakaan kita bisa lihat. Ya, itu aja. Itu aja Bu, masukan dari saya. Ya, jadi Henry udah jelas ya? Udah jelas, Bu. Udah jelas. Segera diperbaiki ya. Ya, Bu. Sesuai dengan masukannya. Ibu juga mencatat nih semuanya ya kan yang harus diperbaiki. Nanti kita sesuaikan. Silakan ditutup, Henry. Baik, terima kasih. Berikut presentasi saya, sekiranya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Hormat saya untuk Bu Husna dan Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah buat semuanya kita sudah menyelesaikan seminar proposal hari ini ya. Saya sampaikan buat semuanya adalah perbaikan ditunggu paling lambat itu 1 minggu setelah hari ini ya. Nanti dikirim perbaikan itu ya, dikirim ke email kami. Jadi kamu bisa tanya di TU ya, email kami di alamatnya di mana gitu ya. Nanti tanya ke TU gitu. Dikirim perbaikannya dan perhatikan buat semuanya, yang dikirim itu adalah proposal, bukan skripsi. Artinya paling banyak maksimal hanya ada 13 atau 12 halaman saja, tidak sampai 40 halaman segala macam. Karena kita tidak mungkin akan membaca bab 2-mu itu, tidak akan dibaca, karena itu bukan proposal, gitu ya. Tapi yang kita paling baca nomor 1 adalah itu latar belakang, ya itu nomor 1. Ya, udah bener nggak sih fenomenanya dan sebagainya, gitu ya. Itu yang akan kita baca. Jadi ikuti ketentuan menulis proposal sesuai dengan buku pedoman. Bukan menulis skripsi. Ini kebanyakan yang dikirim ke email kami dari TU itu adalah kamu tulis bab 1, bab 2, bab 3. Itu sih skripsi, bukan proposal ya. Jadi Ibu tidak akan baca dan Ibu ini hanya menemukan email Ibu saja kalau begitu ya. Dan pasti ditolak sama Ibu kalau kamu kirim dengan banyak seperti itu. Tapi kamu kirim hanya proposalnya saja. Kayak gitu ya. Jangan lupa minta alamatnya di TU dan ketika kamu kirim nanti Ibu lihat dulu, kita baca dulu ya, beberapa waktu nanti kita akan balas apakah kamu sudah sesuai atau tidak dengan yang kita sarankan gitu ya. Kita akan baca dari yang kamu kirim. Saya kira itu saja untuk seminar kita hari ini. Terima kasih buat Bu Heni karena sudah hadir di tengah-tengah kita, juga buat partisipan yang lain. Dan juga buat yang seminar proposal hari ini, mudah-mudahan perbaikannya segera dan lancar. Dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita bisa ya, baik, kita bisa meninggalkan Zoom ya. Alhamdulillah. Oh iya, soalnya Jumat sih ya. Terus foto ya. Apa sih?